Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sparta, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang telah memberikan kami tugas, yang mana tugas ini membantu kami untuk dapat mengetahui informasi dan wawasan lebih lanjut terkait mata kuliah ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alda Maulidia Saputri, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya. Saya Marisa Jasminda Roza, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mengenai Conceptual Framework for Financial Reporting. Nah, Apa yang akan kita dapatkan setelah mempelajari chapter ini? Jadi, yang akan kita dapatkan setelah mempelajari chapter ini itu ada 4 ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada kegunaan kerangka konseptual dan tujuan laporan keuangan. Lalu, yang kedua itu ada identifikasi karakteristik kualitatif, informasi akuntansi, dan elemen dasar laporan keuangan. Dan yang ketiga itu ada review asumsi dasar akuntansi itu sendiri. Dan yang keempat itu ada penerapan prinsip dasar akuntansi itu sendiri. yang selanjutnya itu yaitu apa itu conceptual framework? Nah, conceptual framework ini adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila fakta atau fenomena baru. Nah, conceptual framework ini adalah suatu kerangka abstrak yang digunakan untuk menggambarkan teori atau model yang mendasari suatu penelitian atau proyek. Ini membantu dalam hubungan antara berbagai variabel atau konsep yang relevan dalam suatu konteks tersebut. Conceptual framework berfungsi sebagai dasar teoritis yang membantu peneliti atau pemikir untuk merancang dan mengorganisasi penelitian mereka. Di dalam conceptual framework, kita biasanya akan menentukan yang pertama itu ada konsep utama. Nah, untuk konsep utama ini adalah konsep-konsep kunci atau variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Contohnya itu, misal, jika melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan di sebuah perusahaan, konsep utamanya ini mencakup seperti kualitas produk, layanan pelanggan, harga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita bisa menentukan harga antara konsep. Nah, untuk harga antara konsep ini sendiri, itu biasanya akan menggambarkan bagaimana konsep-konsep ini berhubungan satu sama lain. Apakah ada hubungan kausal, sebab akibat antara mereka, atau mungkin ada interaksi gitu, atau ada keterkaitan antara konsep-konsep ini. Nah, untuk hubungan antar konsep ini membantu dalam merancang hipotesis atau pernyataan penelitian. Selanjutnya itu ada kerangka teoritis. Nah, untuk kerangka teoritis sendiri, itu sebenarnya dapat menggambarkan teori-teori atau literatur yang mendukung konseptual framework ini. Nah, untuk kerangka teoritis, itu menunjukkan kepada pembaca atau peneliti bagaimana sih kerangka kerja itu didasarkan pada pengetahuan yang ada seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada variabel pusat. Untuk variabel pusat ini dalam beberapa kasus mungkin memiliki variabel pusat yang menjadi fokus utamanya penelitian. Namun, variabel ini mungkin menjadi output atau hasil yang ingin Anda pahami dalam penelitian Anda. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya variabel pengganggu. Nah, variabel pengganggu ini adalah variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian dan perlu dikontrol untuk dipertimbangkan seperti itu. Jadi di Mungkin sini Marisa?
ya. Jadi Iya, di bisa sini dilanjut. aku akan menjelaskan mengapa kita memerlukan conceptual framework. Jadi yang pertama itu agar aturan yang dibuat lebih bermanfaat dan berguna. Yang kedua itu, kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik memungkinkan pembuat standar dalam hal ini adalah ISSB dapat membuat banyak pernyataan atau pronouns yang lebih konsisten dari waktu ke waktu, sehingga akan membentuk sebuah standar yang koheren. Seperti itu. Nah, Iya. jadi Oh, boleh ya dilanjut, Kak lanjut Marisa. ada, lanjut aja ada. Oh, oke, oke. Ya, nah selanjutnya itu bagian dari conceptual framework. Nah, untuk bagian conceptual frameworknya ini kita terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada tujuan dan tujuan umum pelaporan keuangan. Yang kedua itu ada entitas pelaporan. Yang ketiga ada karakteristik kualitatif. Dan yang keempat itu ada asumsi-asumsi dasar, elemen-elemen laporan keuangan, konsep pengukuran, konsep modal, dan konsep pemeliharaan modal. Ya, jadi di sini ada 3 level konseptual framework ya. Bisa dilihat di sini ada 3. Yang pertama itu ada tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua juga ada karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Dan yang ketiga itu ada konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang terdiri atas asumsi-asumsi dasar, prinsip dasar, dan konsep. Boleh dilanjut ke Marisa? Oke, jadi di sini ada gambar dari kerangka financial reporting ya, teman-teman bisa dilihat. Di situ yang paling bawah itu ada objektif ya, teman-teman. Nah, yang eh, di tengah-tengah itu ada kualitatif karakteristik sama elemen. Dan yang ketiga itu ada assumption, principle, dan constraints. Seperti itu. Jadi di sini penjelasan dari kerangka financial reporting itu apa sih? Kerangka financial reporting atau kerangka pelaporan keuangan itu adalah suatu sistem dan panduan yang digunakan oleh entitas bisnis dan organisasi lainnya untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan mereka kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, pihak berkepentingan eksternal, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Jadi tujuan utama dari kerangka ini tuh sebenarnya untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan relevan serta dapat dipahami oleh pengguna laporan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tadi kan sudah membahas tuh tentang kerangka financial reporting itu apa. Nah, untuk di sini apa sih gitu tujuan dari laporan keuangan itu sendiri? Nah, sebenarnya kalau nanya tujuan dari laporan keuangan itu kan uh, banyak ya. Cuman di sini tujuan dari laporannya itu untuk mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dan juga tujuan dari laporan keuangan ini untuk memberikan informasi sih sebenarnya. Informasinya itu informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor, kreditur, calon kreditur, serta pembeli pinjaman lainnya dalam membuat keputusan apakah akan berinvestasi atau tidak pada perusahaan. Boleh di next, Kak Marisa? Oke, baik. Jadi di sini ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada 10 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di sini tuh ada
Yang pertama itu ada dapat dipahami atau bahasa Inggrisnya itu understandability. Yang kedua itu ada relevan atau bahasa Inggrisnya disebut relevance, materialistis atau materiality, kendala reliability, penyajian yang jujur atau faithful presentation, substansi mengungguli bentuk, substance over form, netralis atau neutrality, pertimbangan yang sehat, prudence, kelengkapan, completeness, dan dapat dibandingkan atau yang bisa disebut dengan comparability. Jadi di sini tuh penjelasannya tuh apa aja sih? Jadi di sini aku sama Alda akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan-laporan keuangan ini. Yang pertama itu dapat dipahami atau understandability. Itu apa sih maksudnya? Jadi, dapat dipahami itu merujuk pada kemampuan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, analisis keuangan, dan pihak berkepentingan lainnya. Untuk dengan mudah dan jelas memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, artinya laporan keuangan harus disusun dan disajikan sedemikian rupa, sehingga orang yang membacanya dapat mengerti baik apa yang sedang diungkapkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada relevan atau relevance. Ini tuh apa sih maksudnya? Relevan itu adalah informasi dalam laporan keuangan yang harus relevan bagi pemangku kepentingan. Ini berarti informasi tersebut harus memengaruhi keputusan ekonomi pemangku kepentingan atau membantu mereka dalam memahami entitas bisnis dengan lebih baik. Yang ketiga itu ada materialistis atau materiality yang artinya itu informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus materi atau material. Dalam arti informasi tersebut itu cukup signifikan sehingga dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemangku kepentingan. Lalu yang keempat itu ada kendala atau reliability, itu ada informasi dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan. Nah, ini itu berarti bahwa informasi tersebut tuh harus akurat dan bebas dari kesalahan materi dan didukung oleh bukti yang memadai. Untuk meningkatkan keterandalan, prinsip-prinsip akuntansi seperti prinsip biaya historis dan prinsip konservatisme sering digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan nilai aset dan kewajiban. Nah, yang kelima itu ada penyajian yang jujur atau disebutnya bahasa Inggrisnya itu ada faithful presentation. Nah, ini tuh apa sih? Nah, prinsip penyajian yang jujur itu adalah salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan dan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penyajian yang jujur itu juga membantu menjaga integritas laporan keuangan dan membantu membangun kepercayaan antara entitas bisnis dan pemangku kepentingan mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang nomor 6 sama nomor 10 itu akan dijelaskan oleh Kak Alda. Silahkan Kak Alda. Baik, jadi begitu ya teman-teman, yang nomor 1 sampai nomor 5 mungkin udah dapat dipahami ya, karena tadi Kak Marisa udah begitu detail menjelaskannya gitu kan. Di sini aku mau lanjutin dari nomor 6. Nah, untuk nomor 6 sendiri itu ada substansi penggul, mengguguli bentuk atau substance over form. Nah, apa sih substance over form ini gitu kan? Jadi sebenarnya substance over form ini merupakan suatu konsep dalam akuntansi dan pelaporan keuangan yang menekankan bahwa dalam nilai transaksi atau peristiwa keuangan lebih penting untuk memperhatikan esensi atau substansi transaksi daripada penampilan formal atau bentuknya.
yang artinya jika suatu transaksi memiliki dampak ekonomi atau substansional tertentu, maka itu harus diperlakukan sesuai dengan dampak substansial tersebut. Bahkan, jika aspek formal atau tampilan transaksi itu sendiri dapat mengelabui atau menyesatkan. Nah, yang ketujuh ini ada netralitas. Netral. Dengan kata netral itu pasti udah nggak asing ya, netral. Tapi sebenarnya apa sih netral itu gitu kan? Kadang kata-katanya nggak asing, tapi kita tuh nggak tahu definisi netral yang sebenarnya tuh apa gitu. Jadi untuk netral sendiri, yaitu salah satu prinsip utama dalam akuntansi sih sebenarnya. Kenapa? Karena prinsip netralitas ini mengacu pada konsep bahwa penyusunan dan penyajian informasi keuangan harus netral dan tidak memihak. Jadi nggak boleh tuh memihak salah satu pihak gitu. Jadi benar-benar harus adil, harus netral. Dan juga dalam konteks akuntansi, ini berarti bahwa para akuntan dan entitas bisnis harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan. Yang selanjutnya itu ada pertimbangan yang sehat atau prudence. Nah, untuk prinsip prudence-nya sendiri, itu memiliki tujuan ya kan pastinya. Nah, tujuannya itu apa sih gitu? Tujuannya itu sebenarnya untuk mencegah laporan keuangan ini menjadi terlalu optimis atau terlalu menguntungkan, yang mana dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kinerja sebenarnya suatu entitas. Meskipun produs ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kewaspadaan dalam akuntansi, namun harus digunakan dengan bijaksana agar tidak mengakibatkan pengungkapan berlebihan dari resiko yang tidak sebanding dengan manfaat informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Nah, yang selanjutnya itu ada kelengkapan. Kelengkapan tuh yaitu laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang keadaan keuangan suatu entitas. Nah, yang terakhir nih, yang ke-10 itu yaitu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan ini sebenarnya ini tuh membantu para pemangku kepentingan dalam melihat perbedaan dan kesamaan dalam kinerja dan kondisi keuangan antara berbagai entitas bisnis atau dalam melihat bagaimana entitas tersebut berkinerja dari waktu ke waktu. Hal ini penting dalam evaluasi resiko, pengambilan keputusan investasi, penilaian kompetitif, dan analisis pasar, di antara banyak hal-hal lainnya. Sebenarnya keterbandingan ini memberikan konteks yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik tentang informasi keuangan dan membuat informasi tersebut lebih berarti dan berguna bagi para pemangku kepentingan. Seperti itu. Baik. Bagus banget ya presentasi dari Kak Alda. Next ya. Iya, boleh di next kami nih. Nah, jadi di sini ada level-level. Nah, ini tuh level 1 atau tujuan dasar. Apa sih tujuan dasar ini? Nah, tujuan dasar ini tuh memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk menyajikan dan potensi ekuitas investor, pemberi pinjaman dan kreditur lainnya dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Nah, ini ada dua nih. Yang pertama itu ada disediakan dengan menerbitkan tujuan umum laporan keuangan. Dan yang kedua itu, asumsi adalah bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang wajar dari bisnis dan akuntan keuangan untuk menambah informasi. Seperti itu, teman-teman. Iya, mungkin buat lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Apa sih tujuan laporan keuangan itu? Nah, untuk tujuan laporan keuangan ini, kali ini kita kelompokkan menjadi 4 ya, Kamine. Iya. Jadi, ya yang pertama itu menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi.
Yang kedua itu tujuan dari laporan keuangan ini yaitu laporan keuangan ini disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakainya, walau tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai tersebut. Dan yang ketiga, menyajikan info keuangan dan tidak diwajibkan menyajikan info non-keuangan. Yang keempat, menunjukkan apa yang sudah dilakukan manajemen dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, di sini itu ada level 2 ya teman-teman. Yang pertama itu kan level 1 kan udah dijelasin. Nah, yang kedua itu ada konsep-konsep dasar. Nah, ini tuh konsep-konsep dasar itu karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi. Nah, ini tuh apa sih? Maksudnya tuh apa sih karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi ini? Nah, karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi ini merujuk pada sifat-sifat yang menjadikan informasi akuntansi menjadi berguna, relevan, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan atau yang bisa disebut, maksudnya bahasa Inggrisnya itu stakeholders dalam proses pengambilan keputusan ekonomi ya teman-teman. Jadi karakteristik ini itu membantu dalam mengevaluasi kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan seperti itu. Jadi di sini tuh ada 4 karakteristik kualitatif utama dalam informasi akuntansi. Itu tuh apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada relevansi atau relevance. Nah, itu tuh adalah informasi akuntansi yang harus relevan. Informasi ini dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemangku kepentingan atau membantu mereka dalam memahami situasi bisnis entitas. Nah, untuk menjadi relevan itu, gimana sih? Nah, untuk menjadi relevan, informasi itu harus tepat waktu, terkait dengan entitas yang bersangkutan, dan memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik, atau bahasa Inggrisnya itu adalah feedback value, dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu ada apa sih? Kedua itu ada keandalan atau reliability. Nah, ini adalah informasi akuntansi harus dapat diandalkan dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Informasi yang dianggap andal adalah informasi yang akurat, bebas dari bias, dan didukung oleh bukti yang memadai. Keandalan juga mencakup konsep objektivitas, di mana informasi tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan atau preferensi pihak yang menghasilkan informasi tersebut. Nah, yang ketiga ini ada kepahaman atau understandability. Nah, informasi akuntansi harus dapat dimengerti. Namanya juga kepahaman atau understandability. Jadi harus dimengerti oleh para pemangku kepentingan yang beragam, termasuk yang mungkin tidak memiliki latar belakang keuangan. Nah, informasi harus disusun dengan bahasa yang jelas, biar bisa dimengerti ya teman-teman, dan bebas dari istilah teknis yang membingungkan. Jika informasi tidak dapat dimengerti dengan baik, maka manfaatnya akan berkurang karena pemangku kepentingan mungkin tidak dapat memahami implikasi dari informasi tersebut. Nah, yang terakhir itu nih ya teman-teman, ada kepentingan atau comparability. Nah, kepentingan itu apa sih, teman-teman? Jadi, kepentingan itu adalah informasi akuntansi yang harus memungkinkan perbandingan yang bermanfaat antara entitas yang berbeda atau antara periode waktu yang berbeda. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan itu untuk melihat tren, perbandingan, dan perubahan dalam laporan keuangan. Kepentingan juga mencakup konsistensi dalam penyajian informasi dan laporan keuangan. Nah, di sini tuh ada penjelasannya ya. Jadi, IASB itu mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang membedakan lebih bermanfaat dari informasi yang kurang bermanfaat. Ialah informasi ditujukan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Wah, itu udah jelas banget sih, Kak Ya. Marisa.
Nah, ini ada konsep-konsep dasar nih Kak Marisa. Sebenarnya konsep-konsep dasar ini maksudnya gimana sih Kak? Boleh dibantu jelaskan Kak? Konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar itu eh apa ya? Aku juga Ini nggak tahu. sebenarnya Ya, baik Kak Alda. Balik lagi bersama kita ya. Jadi, yang kedua ini, penjelasan dari konsep-konsep dasar kualitatif karakteristik ini apa sih? Nah, kalian bisa ngelihat ya, ini ada bagan ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada primary users of accounting information. Itu tuh yang paling atas itu ada capital providers, investor and creditors, and their characteristic. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang bawahnya itu ada constraints ya. Di bawahnya capital providers itu ada cost, dan di bawahnya cost itu ada decision usefulness. Nah, di decision usefulness ini tuh terbagi jadi dua gitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada relevant, yang kedua itu ada faithful representation. Nah, ini nih, yang relevance itu terbagi menjadi tiga, dan yang faithful representation itu dibagi juga jadi tiga ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya relevansi itu ada predictive value, confirmatory value, dan materiality. Nah, yang faithful representation itu ada completeness, neutrality, and free from error. Nah, dari relevance sama faithful representation itu ada lagi nih, ada 4, tapi gabungan gitu ya, teman-teman. Nah, gabungan dari relevance sama faithful representation itu ada comparability, verifiability, timeliness, dan understandability. Seperti itu, teman-teman. ya Next boleh di ya. next Kak Marisa. Nah, ini juga bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada bagan relevance. Nah, untuk bagan relevance ini itu sebenarnya lanjutan dari bagan yang sebelumnya. Tadi kan kami ini udah menjelaskan bahwa dari decision usefulness itu kan terbagi ke dalam dua. Ada relevant sama faithful representation. Nah, di sini aku mau jelasin dulu mengenai relevansinya. Mungkin boleh di next ke Mine. Nah, ini aku mau jelasin buat relevansinya dulu ya teman-teman. Jadi, uh, dari relevansi ini sebenarnya ada kualitas dasarnya nih. Nah, kualitas dasarnya itu apa? Jadi relevansi ini adalah salah satu dari kualitas yang mendasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk konsep dasar relevansi ini terkait beberapa relevansi sih sebenarnya. Nah, relevansinya itu apa aja? Yang pertama itu ada nilai prediktif. Nilai prediktif ini merupakan informasi yang dikatakan relevan jika memiliki nilai prediktif, yang artinya informasi tersebut memberikan wawasan atau petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi ini untuk membuat proyeksi atau prediksi yang lebih baik tentang peristiwa-peristiwa yang akan mendatang. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai umpan balik atau feedback value. Nah, untuk feedback value ini, informasi ini harus memiliki nilai umpan balik. Nah, ini berarti informasi tersebut membantu dalam mengevaluasi hasil keputusan yang telah diambil. Informasi akuntansi harus memberikan informasi tentang sejauh mana hasil aktual sesuai dengan ekspektasi atau proyeksi sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada pengaruh dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi yang relevan tentunya harus memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut
dapat mempengaruhi atau memotivasi pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan tertentu. Informasi yang tidak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan itu cenderung tidak relevan. Nah, ada juga tepat waktu. Tepat waktu ini yang mana informasi harus disajikan secara tepat waktu untuk mempertahankan relevansinya. Informasi yang diberikan terlambat mungkin kehilangan relevansinya. Kenapa? Karena keputusan ekonomi mungkin telah diambil tanpa mempertimbangkan informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu relevansi dalam konteks materiality, yaitu suatu informasi dianggap relevan jika memiliki potensi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Nah, prinsip materialistis mengakui bahwa tidak semua informasi memiliki dampak yang sama pada keputusan, dan fokus pada informasi dan materi atau signifikan. Nah, yang terakhir nih, ada kepentingan bagi pemangku kepentingan. Apa sih maksudnya gitu kan? Kayak kepentingan bagi pemangku kepentingan gitu. Nah, jadi maksudnya itu informasi yang relevan adalah informasi yang penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditur, manajemen, analis keuangan, dan lainnya. Informasi yang penting bagi salah satu atau lebih dari pemangku kepentingan ini memiliki tingkat relevansi yang tinggi. Nah, jadi sebenarnya dalam konsep dasar dari relevansi ini sendiri adalah bahwa informasi akuntansi ini harus mampu memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Nah, informasi ini juga dapat membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik, memahami kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas dengan lebih baik, dan merespon dengan tepat terhadap peristiwa atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Nah, Nah, jadi aku lanjut ya Kak Alda. boleh dilanjut, Kak? Oke. Iya, boleh dilanjut, temen. Jadi di sini ada konsep-konsep dasar yang faithful representation. Kan tadi kan udah aku jelasin kan yang tentang relevance, ya kan Kak Alda? Betul banget. Tadi yang Nah, gabungan sama relevan sih, Kak. ya itu. Nah, yang ini ada konsep-konsep dasar dari faithful representation. Ini kayak segitiga kebalik gitu ya Kak. Nah, yang di paling Iya. bawah itu ada objektif. Objektif ini eh pokoknya yang paling bawah itu ada objektif, terus yang di tengah-tengah itu ada kualitatif karakter sama elemen. Nah, yang paling atas itu ada recognize, measurement, and disclose concept. Dari situ ada asumsi, principle, sama constraint. Seperti itu. Aku lanjut ya, Kak. Boleh. Nah, ini adalah kualitas fundamental representasi setia. Nah, ini representasi yang setia artinya angka dan gambarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Nah, sebenarnya kualitas fundamental representasi setia itu apa sih? Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu aku yang jelasin. Kayaknya harus dijelasin sih, Kak. Soalnya masih pada bingung gitu loh. Oh iya, oke deh. Nah, jadi kualitas fundamental representasi setia atau ya bahasa Inggrisnya faithful representation lah ya, adalah salah satu dari dua karakteristik kualitatif utama dalam informasi akuntansi yang merupakan komponen dari kerangka konseptual akuntansi. Nah, konsep ini mengacu pada kemampuan informasi keuangan untuk secara akurat dan jujur mencerminkan transaksi peristiwa yang sesuai dengan kenyataan tanpa distorsi atau bias yang signifikan. Nah, di sini ada beberapa konsep penting terkait dengan kualitas fundamental representasi setia atau faithful representation.
Nah, di sini ada beberapa ya, teman-teman. Jadi ada akurasi, ada netralitas, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pengungkapan yang lengkap, sama kepatuhan terhadap hak-hak atas aset dan kewajiban. Nah, akurasi ini apa sih? Akurasi ini itu adalah informasi akuntansi yang harus akurat. Artinya, informasi tersebut harus mencerminkan dengan tepat nilai dan karakteristik transaksi, aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya yang terkait. Kesalahan yang signifikan dalam pencatatan atau pengukuran dapat mengurangi representasi setia atau faithful representation. Ya. Terus habis itu ada netralitas. Netralitas itu apa sih? Netralitas itu informasi harus disajikan secara netral dan tidak memihak. Ini berarti bahwa informasi harus bebas dari bias atau interpretasi yang dapat menguntungkan atau merugikan sesuatu, seperti itu ya. Entitas bisnis atau kelompok mampu mementingkan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada kepatuhan terhadap standar akuntansi. Nah, di sini ada informasi akuntansi harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pengguna prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten, dan mengungkapkan yang sesuai dengan standar. Nah, yang keempat ini ada pengungkapan yang lengkap. Nah, pengungkapan yang lengkap ini tuh apa sih? Pengungkapan yang lengkap itu ada informasi harus mencakup semua informasi yang relevan dan diperlukan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang entitas bisnis. Pengungkapan tambahan atau catatan-catatan kaki itu mungkin diperlukan ya untuk memberikan konteks yang lebih baik. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap hak-hak aset dan kewajiban. Nah, informasi akuntansi harus mencerminkan hak-hak aset dan kewajiban sesuai dengan kenyataan. Ini berarti bahwa aset itu nggak boleh diakuin jika entitas itu nggak punya kendali efektif atas mereka gitu kan. Dan kewajiban itu harus diakuin jika ada kewajiban yang sesuai seperti itu. Aku next ya, Kak Alda. Iya, boleh Kak. Ini boleh dilanjutin aja Kak. Oke. Jadi di sini ada relevan sama faithful representation ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri, ini ada bagannya. Aku next. Nah, iya. Yang selanjutnya itu ada basic element. Nah, dari basic element ini sama tuh di situ ada bagannya. Sebenarnya bagan dari basic element, terus yang tadi yang faithful, terus sama yang relevansi itu kurang lebihnya hampir sama gitu kan. Nah, kalau di basic elements ini ada kualitatif karakteristik, ada elemen, sama yang paling bawah itu ada objektif. Nah, tapi boleh next, Kamarisa. Nah, ini juga masih merupakan bagian dari elemen-elemen. Nah, yang paling bawah itu ada tujuan. Tentunya ketika kita memiliki suatu goals gitu, pasti ada tujuannya gitu kan. Terus lanjut di bagian kedua itu ada karakteristik kualitatif sama elemen-elemen. Dan di yang paling atas itu ada asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, dan kendala. Sebenarnya kalau kita perhatikan, di situ ada tulisan level 1, level 2, level 3. Jadi pada elemen-elemen ini ada 3 level. Level satunya itu tujuannya itu, level 2-nya yang tadi, yang elemen-elemen sama karakteristik kualitatif. Level 3-nya baru yang paling atas. Nah, boleh di next, Kak Marisa? Nah, ini elemen-elemen dasar. Elemen-elemen dasar ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang namanya aset. Nah, untuk aset sendiri, aset udah pada tahu lah ya, aset gitu udah pada tahu dan mungkin udah sering banget dengar gitu aset itu apa. Jadi aset ini sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Nah, sebenarnya aset ini udah nggak asing banget kan ya di kita gitu, apalagi anak-anak akuntansi kayak aset,
terus liability itu udah sangat asing gitu kan. Nah, terus di aset ini ada klasifikasinya juga nih. Klasifikasinya itu yaitu aset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Yang pertama itu aset lancar atau current asset. Biasa kita sebut dengan current asset gitu kan. Nah, current asset ini mencakup aset yang diharapkan akan dicairkan atau digunakan dalam operasi normal dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi bisnis. Contoh aset lancar ini yaitu termasuk kas, piutang, dan persediaan itu termasuk ke dalam aset lancar. Nah, terus ada aset tetap atau fixed asset. Nah, untuk fixed asset ini yaitu aset yang digunakan dalam operasi bisnis yang diharapkan akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini termasuk seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Nah, selanjutnya itu ada investasi aset. Aset yang dimiliki untuk investasi jangka panjang seperti saham dan obligasi lainnya. Yang selanjutnya itu aset tidak lancar. Aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan biasanya mencakup aset tetap, investasi, dan aset lainnya yang tidak diharapkan akan dicairkan dalam waktu dekat. Nah, yang selanjutnya itu ada liabilities. Liabilities ini adalah suatu komponen penting dalam analisis keuangan dan manajemen risiko. Dan liabilities ini menganalisis dan memahami liabilities, membantu pemilik bisnis, manajer keuangan, dan investor untuk mengukur kewajiban finansial suatu entitas, mengelola risiko, dan membuat keputusan yang bijak dalam pengelolaan keuangan. Nah, yang selanjutnya ada equity. Nah, untuk equity ini sendiri merupakan kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi kewajibannya. Nah, yang selanjutnya itu ada income. Income itu arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban dalam satu periode. Nah, untuk income ini sebenarnya banyak banget sih sumber-sumber dari pendapatan itu, seperti pendapatan operasional, pendapatan investasi, dan pendapatan lain-lainnya juga masih banyak. Dan yang terakhir itu ada expense. Nah, untuk expense ini banyak juga nih jenis-jenisnya. Ada biaya operasional. Biaya operasional ini biaya yang dikeluarkan yaitu terkait dengan aktivitas operasional utama entitas. Misalnya kayak biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Untuk contoh lainnya itu biaya administratif misal. Nah, untuk biaya administratif ini biasanya mencakup pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi perusahaan seperti biaya kantor, gaji karyawan administrasi, dan biaya utilitas lainnya. Terus ada biaya keuangan juga, ada biaya depresiasi dan amortisasi juga. Oke, Kamine bisa dilanjut. Oke, yang selanjutnya itu ada asumsi-asumsi dasar. Nah, tadi kan udah ngejelaskan tentang elemen-elemen dasarnya. Di sini ada asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi dasar apa aja sih gitu? Apa sih artinya gitu kan? Nah, jadi asumsi-asumsi dasar ini terdiri atas ekonomi entity. Nah, ekonomi entity ini merupakan perusahaan menjaga jadi asumsi-asumsi dasar ini merupakan yang pertama itu ada ekonomi entity. Ekonomi entity ini di mana perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dari pemiliknya dan unit bisnis lainnya. Yang kedua itu ada going concern. Nah, ini tuh perusahaan yang bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Yang ketiga itu ada monetary unit. Untuk monetary unit ini
uang adalah penyebab yang umum dari adanya monetary unit ini. Terus yang selanjutnya itu ada periodicity. Periodicity itu perusahaan dapat membagi aktivitas ekonominya ke dalam periode waktu tertentu. Nah, yang terakhir itu ada accrual basic of accounting. Nah, accrual basic of accounting ini merupakan transaksi yang dicatat pada periode terjadinya peristiwa. Seperti itu. Nah, ini ada third level. Kan tadi yang level 1 sama level 2 udah dijelasin kan? Ya kan, Kak Alda? Betul banget. Nah, ini ada third level. Nah, third level itu ada principles. Nah, di sini measurement principle itu ada 3. Jadi ada historical cost, yang umumnya itu dianggap sebagai representasi tepat dari jumlah yang dibayarkan untuk suatu barang tertentu. Yang kedua itu ada fair value, yang didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, ISSB telah memberikan pilihan kepada perusahaan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, di sini ada revenue recognition principle. Nah, ketika sebuah perusahaan setuju untuk memberikan layanan atau menjual produk kepada pelanggan, perusahaan tersebut memiliki kewajiban pelaksanaan dan mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan pada periode akuntansi saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Nah, di sini ada gambarnya ya. Jadi ada dari production, end of production, time of sale, sama time cash received. Nah, lanjut ya Kak Alda. Bentar. Oke, lanjut ya. Jadi yang selanjutnya itu di level ketiga ini ada principles. Nah, principles ini ada expense recognition. Nah, arus keluar atau pengurasan habis aset dapat menimbulkan kewajiban atau kombinasi keduanya selama periode sebanyak akibat dari memberikan atau menghasilkan barang atau penyerahan jasa. Seperti itu. Ya, jadi di sini ada type of cost, relationship, sama recognition. Nah, type of cost itu ada 2. Yang pertama itu ada product cost sama period cost. Nah, product cost itu tuh apa aja sih? Jadi di situ ada material, labor, dan overhead. Nah, kalau period cost itu ada salaries sama administrative cost. Nah, yang kedua itu ada relationship sama recognition. Jadi bisa dibaca sendiri ya, itu relationship sama recognition itu apa aja. Aku next ya, Kak. Boleh. Nah, ini yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari akuntansi. Nah, untuk prinsip-prinsip dari akuntansi ini terbagi lagi ke dalam 2 nih. Oh maaf, ini prinsip-prinsip akuntansi itu yang pertama itu full disclosure. Nah, itu merupakan memberikan info. Min baca min. Yang pertama itu ada full disclosure, yang artinya itu memberikan Min, lu ulang. ya di sini aku mau ngejelasin tentang prinsip-prinsip akuntansi. Nah, prinsip-prinsip akuntansi itu ada full disclosure. Yang pertama itu full disclosure, yang artinya memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna informasi. Nah, disediakan oleh laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan. Jadi ada 3 ya, teman-teman. Nah, di sini ada third level principles. Nah, ini yang kendalanya ya. Yang tadi kan measurable principle. Nah, ini kendala. Nah, kendalanya itu ada di
cost sama di materiality. Nah, yang di cost itu ada biaya penyediaan informasi harus ditimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakannya. Dan kalau misalnya materiality itu item yang dapat dikatakan material jika mempengaruhi atau mengubah penilaian dari orang yang wajar. Nah, di sini ada summary of the structure ya. Bisa dilihat ini first level, second level, sama third levelnya. Nah, sama kayak yang tabel-tabel yang kemarin-kemarin kan, yang tadi itu yang pertama itu objektif ya, yang di first level. Nah, yang di second level itu ada kualitatif karakteristik sama elemen. Nah, yang terakhir itu third level nih yang paling tinggi nih. Ini ada recognition, measurable, dan disclosure concept ya. Ada assumption, principle, dan constraint. Seperti itu, teman-teman. Iya. Apa ini Nah, lagi? Lanjut lagi ya, Kak. ya lanjut aja Kak. Next. Nah, Nah, sekarang kita masuk ke dalam kerangka konsensual SAK dalam kurung KDPPLK. Nah, jadi bisa dibaca tuh bisa dibaca teman-teman di PPT. Jadi kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan itu biasa kita kenal dengan KDPPLK. Ini merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, kerangka dasar ini merupakan seperangkat pedoman, prinsip, dan aturan yang digunakan oleh entitas bisnis dan organisasi untuk menyusun dan menyajikan suatu laporan. Nah, kerangka dasar ini memberikan pedoman tentang bagaimana laporan keuangan harus disusun, informasi apa yang harus disertakan, dan bagaimana informasi tersebut harus disajikan kepada pemakai laporan keuangan. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada kerangka konseptual menurut PSAK. Nah, di sini ada 6 ya yang menurut PSAK itu. Yang pertama itu ada pengguna laporan keuangan, yang kedua itu ada tujuan laporan keuangan, yang ketiga itu ada asumsi dasar, yang keempat itu ada karakteristik kualitatif, yang kelima itu konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir itu ada konsep pemeliharaan modal. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuannya itu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, sebelum ke tujuan laporan keuangan, aku tadi lupa sedikit nih, Kak Marisa. Jadi, buat di um, Gimana, Kak buat Alda? di KDPL. Hah? Di mana, Kak Alda? Ya, jadi buat di KDPPLK itu ada komponen utamanya juga. Ini Oh, bentar gitu. dulu. Bentar. Gue nih lanjut dari sini bentar. Ya. Nah, jadi tadi aku kelupaan sedikit ke Marisa dari KDPPLK itu mereka sebenarnya memiliki komponen utama nih. Komponen utama dari kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan itu. Nah, untuk komponen utamanya itu yang pertama itu ada kesesuaian hukum dan peraturan. Nah, terus yang kedua ada kerangka akuntansi, yang ketiga ada prinsip pengakuan dan pengukuran, yang keempat ada penyajian informasi, yang kelima ada pengungkapan informasi, yang keenam ada prinsip kesinambungan usaha, dan yang ketujuh ada kepentingan pemakai laporan keuangan. Seperti itu. Next, Oke. Kak. Nah, di sini ada asumsi-asumsi dasar. Nah, yang pertama itu ada dasar akrual atau accrual basic. Accrual basic itu apa sih? Accrual basic itu yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun kas belum diterima. Nah, dalam pencatatan menggunakan basic accrual ini tentu akan lebih akurat dan dengan menggunakan basis accrual aset, kewajiban, dan ekuitas mudah
ukur, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kelangsungan usaha atau going concern. Nah, going concern itu apa sih? Going concern itu adalah suatu badan usaha yang dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak dilikuidasi dalam waktu jangka pendek. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Nah, itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada dapat dipahami, yang kedua itu relevan, yang ketiga dapat diandalkan, dan yang keempat andal. Mungkin untuk beberapa definisinya itu sudah kita jelaskan di slide-slide sebelumnya ya, Kak Marisa. Ya. Boleh next, Kak Marisa? Nah, di sini itu ada unsur-unsur laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu posisi keuangan. Unsur-unsur apa yang berkaitan secara dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu yang pertama ada aktiva, yang kedua ada kewajiban, dan yang ketiga ada ekuitas. Nah, di sini ada pengakuan unsur laporan keuangan. Nah, pengakuan unsur laporan keuangan itu pengakuan atau recognition merupakan proses dari pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laba rugi. Nah, di sini pos yang memenuhi definisi suatu undur harus diakui kalau ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir atau ke dalam perusahaan. Yang kedua, itu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Nah, yang selanjutnya itu ada pengakuan unsur laporan keuangan. Nah, pengukuran unsur laporan keuangan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengakuan aktiva, yang kedua ada pengakuan kewajiban, yang ketiga ada pengakuan penghasilan, dan yang terakhir itu adanya pengakuan beban. Nah, di sini ada pengakuan unsur laporan keuangan. Nah, pengakuan recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Nah, di sini itu ada dasar-dasar pengukuran ya. Dasar-dasar pengukuran itu ada 4. Nah, yang pertama itu biaya historis. Nah, biaya historis itu apa sih? Biaya historis itu adalah aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada biaya kini atau current cost. Apa sih maksud dari current cost itu? Current cost itu aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Nah, yang ketiga itu ada nilai realisasi atau penyelesaian. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, itu adalah aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Nah, yang terakhir itu adalah nilai sekarang atau present value. Nah, itu maksud dari present value itu adalah aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Itu. Oke, next. Ini ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Nah, untuk konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan. Menurut konsep modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan,
yang didasarkan pada unit output per hari. Nah, di sini ada konsep pemeliharaan modal atau penetapan laba. Nah, dua konsep pemeliharaan modal ini ada pemeliharaan modal keuangan sama pemeliharaan modal fisik. Pemeliharaan modal keuangan itu apa sih? Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau misalnya jumlah finansial atau uang dari aktiva bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aktiva bersih pada awal periode. Setelah memasukkan kembali ke setiap distribusi dan mengeluarkan setiap kontribusi, nah, para pemilik selama periode pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam satuan moneter, nominal, atau dalam satuan daya beli yang konstan. Nah, yang kedua itu ada pemeliharaan modal fisik. Nah, menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau misalnya kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama suatu periode. Terima kasih. Kak, Eh, Kak, aku mau Kenapa? ngejelasin lagi tentang konsep pemeliharaan modal. Boleh. Yang terakhir ini, terakhir banget ini, karena kita udah Udah mau mau selesai penutup ya. gitu ya? Iya, udah mau Iya. selesai ya. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin lagi tentang konsep pemeliharaan modal yang ini. Kan aku belum ngejelasin apa sih itu konsep pemeliharaan modal. Nah, konsep pemeliharaan modal ini berkepentingan dengan bagaimana perusahaan mendefinisikan modal yang ingin dipelihara atau dipertahankan. Nah, konsep ini tuh mengaitkan konsep modal dengan konsep laba karena konsep ini tuh memberikan dasar rujukan untuk mengukur laba kayak gitu. Konsep ini juga merupakan prasyarat untuk membedakan antara imbalan modal perusahaan atau return of capital dan pengembalian modal, return of capital. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Marisa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dadah.